Oke, halo sahabat operator Arkas dan tim manajemen BOS di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Girungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menggunakan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau Arkas versi yang keempat dalam pembuatan laporan BOS tahun 2023. Oke, langsung saja pada tutorialnya. Ya, langkah pertama sesuai dengan panduan Arkas 4 ya, adalah dengan memastikan agar database Arkas 3 ke Arkas 4 itu tidak hilang, yaitu dengan melakukan sinkronisasi pada Arkas 3 terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar data terbaru satuan pendidikan pada Arkas 3 tersimpan ke markas ya, aplikasi markas dinas, dan muncul pada Arkas yang keempat ya. Nah, setelah klik sinkron pada Arkas, baru silakan ditutup Arkas 3 Anda dan lanjutkan proses unduh pada dan install Arkas 4. Oke, kita buka dulu Arkas yang ketiga, Arkas lama. Saya login dulu. Iya. Ya, yang baru pertama kali buka ya pasti akan ada tulisan seperti ini. Selamat, kini Anda sudah dapat menggunakan Arkas 4 untuk tata kelola anggaran yang lebih praktis, lebih nyaman dan lebih aman ya untuk unduh Arkas 4 di sini. Perhatian, sebelum login Arkas 4 harapkan lakukan sinkron data di ya, kita klik tombol X. Nah, menunya ini ya, menu sinkron di atas ini. Pastikan internetnya terhubung ya. Oke, barulah kita menekan sinkron. Ya, kita tunggu proses sinkron ya. Ini sudah terhubung dengan server, kita tunggu prosesnya. Di sini nanti saya percepat saja ya. Sudah berhasil, ini pastikan sync data berhasil ya di bagian kanan bawah sini, sync data berhasil ya. Kita tekan tombol X. Ya, kalau kurang yakin ya, kita bisa lakukan sinkron ulang ya. Nah, kita juga bisa melakukan backup data ya secara langsung ya. Untuk tutorial cara backup database Arkas itu sudah pernah saya bahas ya. Silakan cek pada deskripsi video ini ya. Tutorialnya, link tutorialnya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Ya, lanjut ya. Kemudian silakan ditutup ya Arkas 3-nya ya. Kita tutup dulu aplikasi Arkas 3-nya ya, kita keluar. Oke. Nah, kita lanjutkan proses unduh dan install Arkas 4 ya. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa mendownload buku panduan ini serta aplikasi Arkas 4 ya. Langsung pada website arkas.kemdikbud.go.id ya. Nah, selanjutnya bisa kita tekan unduhan, menu unduhan di sini kita pilih unduh Arkas 4. Ya, silakan dipilih ya untuk aplikasi Arkas ya, digunakan di Windows berapa bit ya, 64 atau 32 bit ya. Untuk sekolah kami itu unduh yang 64 bit. Nah, di sini ada unduh buku panduannya. Nah, selanjutnya ada catatan rilis versi 4.04, ini yang terbaru ya. Ada juga yang 4.03 ya, 4.02 dan 4.01. Tapi kami baru melakukan pembaruan Arkas di versi ini ya, langsung saja ya. Nah, pastikan perangkat Anda yang Anda gunakan juga itu sama dengan yang digunakan untuk Arkas versi sebelumnya atau Arkas versi 3 ya. Ya, data Anda di Arkas versi sebelumnya tetap tersimpan ya, dan akan dikonversi untuk diakses di Arkas 4 versi terbaru ya. Oke, silakan hubungi pusat bantuan jika ada pertanyaan atau membutuhkan bantuan. Nah, saya untuk ngecek juga versi aplikasi yang cocok untuk perangkat Anda bisa
klik di sini ya. Nah, ini cara ceknya ya, klik logo Windows pada perangkat Anda ya, tekan Windows pada keyboard. Yang kedua pilih pengaturan setting, pilih sistem, pilih about ya, lihat versi prosesor perangkat Anda ya, apakah 32 bit atau 64 bit ya. Kemudian lihat versi Windows yang terinstall pada perangkat Anda pada bagian Windows Specification ya, seperti itu ya. Saya tekan tombol Windows ya, pengaturan ini gerigi setting ya, saya masuk di setting. Nah, kita scroll ke bawah, itu ada about. Nah, ini ya. Kita bisa lihat di sini ya, device specification. Ini sistem tipenya 64 bit. Ya, kalau 32 bit berarti silakan gunakan 32 bit. Ya. Oke, berarti saya pilih yang 64 bit. Ya, kita langsung melangkah pada konversi data Arkas ya. Ini panduannya. Nah, jika sistem mendeteksi database Arkas 3 pada perangkat yang sama, maka Anda akan diminta untuk konversi data terlebih dahulu. Untuk memindahkan data sebelumnya, penting harap menutup Arkas 3 ya, kita sudah lakukan tadi yang sedang dioperasikan, dan diharapkan untuk menggunakan Arkas 4 pada perangkat yang telah terinstall Arkas 3 ya, agar proses konversi data pada Arkas 4 itu berjalan dengan lancar. Nah, ini langkah-langkah konversi data Arkas. Yang pertama, masukkan kode aktivasi yang didapatkan melalui Dinas Pendidikan. Jadi silakan ambil ya kode aktivasinya pada tim manajemen BOS Dinas. Kemudian klik mulai konversi ya. Nah, mohon menunggu hingga proses konversi data Anda berhasil. Berarti kita install dulu. Oke, berarti kita install dulu ya. Ya, ini saya pakai yang 64 bit ya. Oke. Yes. Untuk instalasinya cukup mudah ya. Apalagi operator yang sudah berpengalaman ya. Create desktop shortcut. Ya, kita tunggu proses instalasinya ya. Saya percepat saja di sini. Oke, sudah komplit ya penginstalan Arkas. Ya, kita bisa langsung centang Lance Arkas ya untuk langsung membuka. Iya. Jadi ini ya konversi data. Sebelum memulai proses pemindahan data Anda dari Arkas versi 5, silakan memasukkan kode aktivasi ya, baru mulai konversi ya. Ya, setelah kita melakukan konversi data ya, ini aplikasi Arkas ya, silakan memasukkan email dan password ya. Ya, kita tekan masuk. Ya, mencoba masuk ke Arkas. Oke, kita sudah masuk pada tampilan terbaru Arkas versi 4.04 ya, ini tampilan awalnya. Jadi langkah ini sudah kita lewati ya, mulai dari kode aktivasi, konversi ya, sampai mengisi email dan password. Kemudian kita klik masuk ya. Nah, ini ada yang gagal mengkonversi data ya. Jika Anda gagal disebabkan Anda belum menutup Arkas 3, silakan tutup Arkas 3 sebelum proses konversi. Klik saya mengerti, tutup Arkas 3 dan silakan mulai kembali proses konversi data pada Arkas 4. Nah, selanjutnya untuk registrasi akun dan login ya, ini panduannya untuk sekolah yang pengguna baru Arkas ya. Jadi Anda diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Caranya seperti ini ya. Ya, harus melakukan tahapan pendaftaran akun dulu ya, menggunakan Arkas. Anda akan menemukan tampilan registrasi jika satuan pendidikan belum pernah menggunakan Arkas seperti ini ya, hingga tidak ada database dari Arkas versi 3. Proses registrasi akan membutuhkan koneksi internet ya. Bapak Ibu silakan buka Arkasnya. Kemudian ini ya akan muncul NPSN, kode aktivasi. Ya, isi NPSN dan kode aktivasi yang bisa dia dapatkan dari Dinas Pendidikan. Ya, kemudian klik daftar ya. Ya, kemudian masukkan email, password, konfirmasi password ya.
Selanjutnya klik daftar ya. Nah, ini catatan jika Anda pengguna Arkas 3 namun tidak muncul tampilan registrasi. Bukan login konversi data, pastikan menggunakan laptop yang sama. Oke, ya. Dan ini berhasil, kita sudah masuk pada halaman utama Arkas ya, dengan deskripsi profil seperti gambar di atas ya. Ini tampilan utamanya. Nah, di sini ada catatan sekolah dapat mendaftarkan email tambahan ya. Satu NPSN lebih dari satu email bisa ya. Namun satu akun sekolah NPSN hanya bisa digunakan pada satu perangkat saja atau satu laptop. Sehingga pastikan untuk menginstal Arkas pada perangkat milik sekolah bukan milik pribadi atau perangkat yang lain ya. Nah, ini ya, apabila Anda mengalami koneksi bermasalah ketika proses registrasi, coba maka kamu pastikan internet dan klik sinkronisasi ulang. Apabila terdapat gangguan pada sistem saat melakukan registrasi, maka akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, dan ini ada juga ya kegagalan atau masalah-masalah dalam proses aktivasi ya dan registrasi Arkas terbaru versi 4.0. Ya, di sini juga ada tutorial reset password ya. Silakan tekan lupa password ya dan lakukan reset sesuai dengan panduan ini ya. Nah, sekarang kita akan menyunting data penanggung jawab ya. Ini adalah tutorial penggunaan menu-menu yang ada di Arkas 4.0 karena sudah sangat berbeda ya. Menu-menunya sudah ada di posisi kiri. Kalau untuk Arkas yang 3 itu banyak menunya di atas ya. Seperti itu ya. Kita mulai dari buku panduannya ya. Untuk menyunting data penanggung jawab ya, kita klik di atas ya, di sini. Ya, kita klik di nama sekolah di sini ya. Nah, selanjutnya ada data penanggung jawab. Nah, silakan diisi ya data penanggung jawabnya. Mungkin ada kepala sekolah yang sudah ganti nama atau bendahara atau komite sekolah. Kemudian di sini ada bulan awal Januari, bulan akhir pasti Desember ya. Nah, di sini juga silakan kalau sudah diperbarui ya. Sini membutuhkan internet. Di sini sudah ada tambahan untuk email komite ya. Silakan diisi kemudian diperbaharui. Ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi kita bisa membuat dua periode ya untuk penanggung jawabnya di sini. Kalau misalnya kepala sekolahnya berubah ya, mungkin kan misalnya dari Januari sampai dengan bulan April ya, itu kepala sekolah yang lama. Kita bisa ganti di sini dengan nama kepala sekolah yang lama. Kemudian untuk periode kedua ya, kita masukkan kepala sekolah yang baru ya misalnya. Kemudian tekan perbarui ya. Karena kami ada pergantian kepala sekolah ya di periode 1 ya. Ya, kita bisa lakukan perubahan ya di sini. Oke. Ya, selanjutnya kita ke fitur utama Arkas 4 ya di sini untuk menu penganggaran ya. Ya, untuk menu penganggaran. Ya, di sini ya menu penganggaran ya. Nah, di sini ada bos reguler ya, ada bos daerah ya, bos kinerja, silpa bos kinerja dan lainnya ya. Di sekolah kami hanya ada bos reguler. Ini untuk RKS bos reguler 2023 sudah disahkan ya. Nah, 2022 dan 2021 ya, kita bisa cetak di sini. Nah, untuk melakukan perubahan RKS kita langsung tekan yang tombol buka ini ya, untuk melakukan edit RKS ya. Nah, ini maka terbukalah rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKS ya. Ya, karena RKS kami sudah disahkan ya untuk RKAS induk ya, tahap yang pertama. Nah, selanjutnya untuk pembuatan RKAS ini untuk tahap yang kedua ya, nantinya akan dilakukan RKS perubahan jika ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan ya ketika tidak sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran di tahap yang kedua.
maka kita akan melakukan RKAS perubahan. Untuk tutorialnya nanti akan saya jelaskan pada video tutorial berikutnya. Oke. Next kita kembali ke menu yang sebelumnya ya, kita bisa tekan ini kembali ke penganggaran ya, di paling kiri atas. Oke, ya selanjutnya kita cek ke menu penata usahaan di sini. Ada menu penata usahaan. Nah, ini ya menu-menu penata usahaannya ya di sini. Nah, di sini ada BKU Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, ini untuk tahap 1 ya. Untuk tahap 2 ini kami belum ya. Untuk Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember ya. Nah, di sini kita bisa lakukan pencetakan. Kemudian di sini ada menu tambah penerimaan data. Ini yang paling penting ya, tambah penerimaan data. Nah, ini misalnya tambah penerimaan dana Silpa Bos reguler 2022. Ini tidak ya. Ya, ini yang kita update ya. Ini yang tahap 1 kan sudah masuk ya. Nah, sekolah-sekolah yang sudah masuk ya, pasti sudah muncul ya dana yang diterima di tahap 1 setelah dipotong silpa ini ya. Nah, sini ada tanda serunya, penerimaan dana hanya bisa dihapus dengan cara menghapus BKU bulan dana ini diterima. Selanjutnya kalau untuk tambah penerimaan tahap berikutnya di sini saja langsung ya, yang sudah menerima dana BOS tahap kedua. Kita bisa tekan tombol plus di sini ya. Pastikan internetnya aktif Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul ya sumber dananya berdasarkan dana yang masuk di yang kita konfirmasi di BOS salur ya. Nah, tutorial untuk BOS salur ini cara konfirmasinya sudah pernah saya buat ya. Jadi silakan Bapak Ibu mengikuti tutorialnya tentang ya ini masih update ya. Untuk tutorial cara konfirmasi dana BOS itu di boskemdikbud.go.id ini sudah pernah saya bahas. Silakan bisa linknya ada di deskripsi video ini ya. Nah, selanjutnya di sini ya akan menyesuaikan dengan yang kita konfirmasi datanya ya. Tanggal dana terimanya ya, tanggal berapa, kemudian nominal dana diterima ini ya. Ini sudah tidak bisa dirubah karena sudah berdasarkan konfirmasi data yang kita lakukan di Boskemdikbud ya. Nah, selanjutnya kalau sudah benar ya kita tekan simpan. Namun jika ada masalah terkait tanggal terima dana atau nominal dana diterima ya silakan bisa berhubungan dengan tim manajemen BOS Dinas Pendidikan. Ya, kita tekan simpan ya kalau memang sudah mau langsung ya, sudah benar. Nah, simpan. Ya, oke. Di sini kita sudah ada 2 tahap penerimaan dana BOS tahun 2023. Kita tekan tutup. Nah, selanjutnya untuk tutorial cara membuat BKU dari bulan Juli sampai Desember, yaitu tahap yang kedua di tahun 2023 akan saya jelaskan lagi pada video tutorial selanjutnya. Ya, karena kita harus membuat dulu RKAS ya di menu penganggaran sini, baru kita bisa melakukan pembuatan BKU setelah RKS kita disahkan. Atau RKS misalnya kita ada melakukan perubahan atau perubahan anggaran ya, kita harus melakukan perubahan dulu dan pastikan sudah disahkan dulu ya RKS-nya oleh Dinas Pendidikan ya. Pastikan Anda membelajarkan minimal 50% dari dana tersedia. Oke, kita kembali. Ya, selanjutnya untuk keluar dari di sini ada arsip juga, ada menu arsip ya. Nah, arsip RKS BOS reguler ya. Di sini hanya ada tombol cetaknya ya seperti apa. Oh, ini untuk mencetak, ini untuk print ya, RKS ya. Nah, ini ada RKS tahunan, tahapan, triwulan, bulanan, tahapan. Oke, selanjutnya ini yang RKAS, ini yang BKU ya. Ini untuk pencetakan BKU. Nah, ini ya, BKU
buku kas umum, buku kas pembantu bank, pembantu pajak, buku kas pembantu tunai, rekapitulasi, realisasi bulanan. Baru ada ini tahun 2022 ya. Belum ya. Oke. Sini kemudian ada tutorial, pertanyaan umum, hubungi kami, perbarui aplikasi ya. Ini perbarui aplikasi ya. Kalau misalnya ada versi terbaru, kita tekan perbarui aplikasi di sini. Oke, ya, dan ada tutorial, fitur ini sedang dikembangkan. Pertanyaan umum, hubungi kami ya. Ini masih fiturnya sedang dikembangkan. Oke, jika ingin keluar dari aplikasi bisa tekan tombol X atau langsung di menu nama sekolah di sini kita tekan, kemudian kita tekan untuk keluar ya. Keluar ya. Oke, demikian tutorial dari saya tentang cara menggunakan aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah atau ARKAS versi yang keempat dalam pembuatan laporan dana BOS tahun 2023. Semoga bisa bermanfaat dan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, serta subscribe bagi yang belum subscribe channel ini, agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.